Ya, gambaran calon ini kan pada dasarnya partai terus-menerus nggak pernah berhenti. Kami menyiapkan calon pemimpin. Dan pemimpin yang telah dikader oleh PDI ini kan juga terus menghadapi ujian-ujian sejarah di lapangan, gemblengan-gemblengan di lapangan, sehingga gemblengan inilah yang akan mematangkan, dan waktu dari sekarang sampai Agustus tahun depan ini merupakan pusat penggemblengan dari pemimpin-pemimpin dari PDI Perjuangan yang nantinya akan dipilih oleh Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi calon presiden. Ini memang namanya politik ya, jadi kan tidak bisa mengatakan black and white atau hitam putih. Jadi seharusnya ya sabar sajalah dulu, karena ini kan sedang pematangan di dalam rangka untuk pelaksanaan. Jadi kalau belum apa-apa begitu sudah ya monggo. Ini kan PDI Perjuangan. Kalau partai lain mau berkehendak mau bergabung sana atau lain bagaimana segala, dan itu tentunya silakan saja. Misteri calon presiden dari PDI Perjuangan akhirnya mulai tersingkap selubungnya, guys. PDI Perjuangan telah mengungkap 4 sosok yang sedang diproses untuk menjadi calon presiden dari partai tersebut. Adalah Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto yang membocorkan 4 nama tersebut, guys. Siapa yang tidak mau mengusung sosok yang merajai survei elektabilitas dengan angka sudah lebih dari 30%? Ganjar sudah menjadi magnet bagi partai manapun yang mengusungnya. Sedangkan Anies malah stuck dengan Nasdem. Tentu saja bakal sangat menarik jika nantinya Anies dan Ganjar bertemu di debat capres ya. Apakah Anies masih bisa hanya mengandalkan keahlian tata katanya? Ganjar itu seorang pembicara yang handal dan cerdas loh. Megawati segera umumkan capres PDIP, Ganjar dan Puan masih belum pasti. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan segera mengumumkan calon presiden yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024. Pengumuman itu dilakukan tahun depan. Siapa tokoh yang akan diusung PDIP? Meski demikian, Hasto tidak menyebut kandidat capres yang akan diumumkan oleh Megawati. Saat ini, ada 2 sosok yang potensial dicalonkan oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Hasto hanya membocorkan kriteria capres yang akan dicalonkan PDIP, yakni harus mampu melanjutkan nafas kepemimpinan dari partai tokoh PDIP sebelumnya, yakni Presiden ke-1 RI Insinyur Soekarno, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Hasto memastikan sosok capres yang akan diusung PDIP telah dipersiapkan di internal partai secara matang. Dia meyakini capres yang nantinya resmi dimajukan oleh PDIP akan mampu menjadi pemimpin nasional yang dapat memikul tanggung jawab. Beberapa waktu lalu, Hasto juga pernah membeberkan kriteria capres yang akan dipilih Megawati. Salah satunya, Megawati akan mempertimbangkan melalui rekam jejak. Selain itu, pemimpin yang akan diusung nantinya diharapkan tidak hanya berbicara soal elektoral, namun memperhatikan permasalahan lain yang ada. Nasdem DKI kritik Heru Budi soal batas usia PJLP, jangan sengsarakan rakyat. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter mengkritik keputusan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono terkait batasan usia maksimal 56 tahun bagi penyedia jasa lainnya perorangan di Pemprov DKI. Jupiter meminta aturan itu direvisi. Aturan mengenai batasan usia PJLP itu tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 1095 tahun 2022 tentang pengadilan penggunaan PJLP. Jupiter meminta aturan usia maksimal PJLP dinaikkan. Jupiter menilai keputusan Heru Budi itu akan membatasi hak warga untuk menjadi PJLP. Terlebih, kata dia, para tenaga honorer tua itu menjadi tulang punggung keluarga. Jupiter mengaku mendapat banyak keluhan dan keberatan dari para PJLP yang berusia di atas 56 tahun karena mereka merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan. Jupiter menyebut Kepgub mengenai batas usia maksimal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dia lantas menyinggung soal proses pemilihan PJ Gubernur. Pemprov batasi usia PJLP
Untuk diketahui, ketentuan batasan usia PJLP tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang pedoman pengadilan pengguna penyedia jasa lainnya perorangan. Selanjutnya, DKI akan membentuk tim pengadilan penggunaan PJLP yang diketuai oleh dirinya sendiri. Adapun klasifikasi pekerjaan PJLP yang diatur dalam Kepgub tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang sesuai untuk sumber daya manusia, siap produktif, terdiri dari tenaga lapangan umum seperti petugas mekanikal elektrikal, petugas kebersihan dalam dan luar gedung keamanan, pemulasaran jenazah, pengemudi dan lain sebagainya. Sementara untuk tenaga teknis seperti petugas kesehatan satwa, pengolah data pengukuran, arsitek perizinan, customer relation, dan lain sebagainya. PDIP komentari Menteri Nasdem Syahrul Yassin Limpo yang disampaikan tak sesuai fakta. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi usulan evaluasi terhadap salah satu menteri dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya usulan ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang merupakan mitra Syahrul dari DPR Komisi 5. Hasto menjelaskan menteri sebagai pembantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi mestinya punya nafas yang sama untuk mencetak prestasi setinggi-tingginya. Dia menyebut usulan Jarod merupakan bagian dari sikap PDIP di tengah krisis global yang mengancam. Hasto menyebut ketahanan pangan merupakan salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di tengah ketidakpastian global. Kata dia, Megawati menginstruksikan untuk mengembangkan makanan pendamping beras dan meningkatkan produksi pangan dalam rangka mengamankan ketahanan pangan Indonesia. PDIP menilai kebijakan ekspor beras ke Cina tak sesuai fakta. Adapun Menteri Syahrul Yassin Limpo disebut Hasto pernah menyampaikan pada Agustus 2022 lalu bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke Cina. Namun kata dia, fakta di lapangan jauh berbeda. Oleh sebab itu, Hasto berharap jelang 2024 seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legasi terhadap kementerian yang dipimpinnya. Adapun jika Presiden memutuskan untuk resolve, Hasto menyebut untuk keputusan ini hendaknya tidak dihubungkan dengan persoalan politik. Nasdem sebut kinerja menterinya baik-baik saja. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berjalan baik-baik saja. Adapun sorotan terhadap Menteri Syahrul, misalnya ihwal impor beras besar-besaran belakangan ini. Menurut Ali, isu impor besar-besaran ini terlalu berlebihan. Padahal kata Ali, hasil produksi beras surplus, namun ada rencana impor hingga 500.000 ton hingga awal 2023. Kendati demikian, ia kembali mengingatkan bahwa evaluasi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Di tengah isu resolve yang menyeruak, menteri dari Partai Nasdem disebut-sebut telah sedang menjadi sasaran resolve.